Brengsek. Kamu beraninya menghilangkan proyek sepenting ini dari grup Tang. Kamu hilangkan. Itu bukan salahku, kakek. Semua karena orang itu yang menyabotase. Dia yang membuatku kehilangan proyek itu. Siapa yang kamu bilang menyabotase? Presdirgu, ada angin apa yang membawa Anda ke sini? Biar ku beritahu kalian semua. Aku hanya mau bekerja sama dengannya. Hormat pada Panglima Naga. Panglima Naga. Anda benar-benar Panglima Naga, sang dewa perang dengan jasa militer yang gemilang. Dulu, Panglima Naga memimpin 100.000 tentara, dan memusnahkan pasukan musuh dalam satu serangan. Kekuasaannya mengguncang dunia. Semua orang tahu, semua orang tunduk padanya. Sekarang, kamu tidak perlu lagi tinggal di keluarga mereka. Aduh, saya bukan manusia. Saya bukan apa-apa. Saya tidak punya peri kemanusiaan. Kakek, saya tahu saya salah. Tolong jangan usir saya. Hamba ini buta tidak bisa melihat. Tidak tahu bahwa Panglima Naga telah tiba. Mohon maafkan kelancangan saya. Tolong maafkan saya. Mulai hari ini, saya akan jadi anjing Anda yang paling setia. Guk, 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 guk. Hentikan gonggonganmu. Telingaku sakit. Asalkan Anda mau memaafkan saya bersedia melakukan apa saja. Cukup. Begini saja, kalau kamu mau tetap hidup di keluarga Tang juga boleh. Serahkan semua saham yang ada di tanganmu. Serahkan? Tidak ada yang berani menentang perintah Panglima Naga. Mulai hari ini, keluarga Tang harus memberimu posisi terhormat. Kan sudah kubilang, putriku tidak salah pilih orang. Panglima, apa ada perintah lain? Identitasku saat ini belum boleh terungkap, ingat itu. Aku masih menantu numpang di keluarga Tang. Hormat pada Panglima Naga, sudah ketemu belum? Ini adalah buku catatan keluarga Xiao saat mereka menjual harta negara. Ternyata benar keluarga Xiao yang memfitnah keluarga Jiang. 3 hari lagi adalah ulang tahun ke-60 kepala keluarga Xiao. Sepertinya aku harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Dulu, keluarga Xiao mereka menindas keluarga Jiang lebih dulu, lalu menghina keluarga Jiang. Mereka mencuri hasil kerja keras keluarga Jiang kami, dan merebut posisi sebagai keluarga nomor 1. Demi menutupi kejahatan mereka, mereka menghancurkan keluarga Jiang hingga tak bersisa. Aku, Jiang Cheng, bersumpah di sini. Aku pasti akan membuat keluarga Xiao membayar semua perbuatan mereka. Pergi ke kediaman Xiao sangatlah berbahaya. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, bawahanmu ini akan memimpin ribuan pasukan untuk datang membantu. Tidak perlu serepot itu. Aku sekarang adalah menantu di keluarga Tang. Kalau terjadi apa-apa, keluarga Tang akan ikut terseret. Aku akan kembali dengan selamat. Wajah cucu masih butuh waktu untuk disembuhkan. Soal hadiah besar untuk keluarga Xiao itu, sudah waktunya. Hormat kami, Dewa Perang. Hormat kami, Naga Hitam. Nona muda keluarga Yo mempersembahkan seuntai mutiara Laut Selatan. Mutiara Laut Selatan itu langka sekali, 100 tahun baru bisa lihat. Keluarga Yo benar-benar royal. Tetua keluarga Li mempersembahkan sebuah giok hetian. Sampai sekarang, jarang sekali ada yang pernah melihat giok hetian ini. Hari ini kita benar-benar dimanjakan. Kepala keluarga Wang mempersembahkan sebuah lukisan kaligrafi karya Tang Bohu. Memang pantas disebut keluarga Wang. Benar-benar kaya raya, ya. Nona muda keluarga Tang mempersembahkan sebuah bola kaca. Keluarga Tang sepertinya benar-benar sudah jatuh. Ya, daripada begini, lebih baik datang dengan tangan kosong saja. Bola kristalnya indah sekali. Kakak, aku mau itu. Aku mau bola kristal itu. Aku mau yang itu. Pelayan. Bawa nona muda kembali ke kamarnya untuk istirahat. Kakak, ramai sekali. Ya, Sian-Sian mau main. HMPH. Apa maksud keluarga Tang kalian ini? Tidak kusangka, wanita buangan keluarga Xiao sepertimu hatinya begitu jahat. Masih berani datang mengacau di acara keluarga Xiao kami. Benar-benar buta. Aku, Xiao Chen, tidak menginginkanmu. Kudengar nona tak mencari suami numpang. Ya, dasar wanita jelek, tidak sabar sekali mau menikah. Ini mutiara malam laut utara. Mutiara sebesar ini. Cukup untuk ditukar dengan 1 gerobak emas. Hahaha. Anakku tidak tahu sopan santun. Membuat kalian semua tertawa saja. Apa semua tamu sudah datang? Sudah lengkap. Siapkan perjamuannya, Tuan Besar. Keluarga Jiang mengirim 1 peti mati. Benar-benar cari mati. Boleh saya tahu, Anda ini siapa? Dan ada dendam apa dengan keluarga Xiao kami? Saya Naga Hitam, datang kemari untuk menagih utang keluarga Jiang 10 tahun yang lalu. Keluarga Jiang dari 10 tahun lalu. Dulu keluarga Jiang tidak peduli dengan aturan 4 keluarga besar. Mereka menjual harta negara. Sudah sejak lama mereka menanggung akibatnya sendiri. Benar, habis terbakar dalam sebuah kebakaran besar. Ini semua salahku karena dulu melaporkan keluarga Jiang yang mencuri dan menjual harta negara.
Keluarga Jiang tidak akan mengalami bencana seperti itu. Bagaimana ini bisa jadi salah Anda? Itu salah mereka sendiri. Benar-benar maling teriak maling. Yang mencuri dan menjual harta negara saat itu bukanlah keluarga Jiang, melainkan keluarga Xiao Mu. Tidak ada bukti. Itu fitnah keji. Keluarga Xiao menjual harta negara demi keuntungan pribadi. Setelah keluarga Jiang mengetahuinya, mereka menasihati dengan baik-baik. Tapi kalian malah memfitnah balik keluarga Jiang. Sudah. Aduh, saya yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Keadilan itu ada di hati setiap orang. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-60. Model, aku tidak mau cari masalah. Orang lain baru menyerah kalau sudah di ujung tanduk. Kamu sudah di ujung tanduk pun masih keras kepala. Ini buku catatanmu saat menjual harta negara dulu. Bukti terbaik. Balas dendam 10 tahun pun belum terlambat. Utang keluarga Xiao sudah waktunya dibayar. Aku tidak pernah melihat buku catatan ini. Kulihat kau menolak cara baik-baik, dan memilih cara kasar. Sampah. Aku memang tidak tahu diri. Xiao Wei, aku tanya sekali lagi. Kejahatan yang kau lakukan pada keluarga Jiang 10 tahun lalu, kau mengakuinya atau tidak? Keluarga Xiao kami selalu lurus dan tidak memihak. Jika itu perbuatan keluarga Xiao, kami tidak akan lari dari tanggung jawab. Tapi kalau kau memaksa keluarga Xiao mengaku dengan siksaan, aku, Tuan Xiao, juga tidak akan menyentuhmu yang lebih mudah. Kepala keluarga Xiao begitu berwibawa. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Cih. Dasar munafik. Buddha batu ada di sini. Sekarang, aku mau lihat apalagi alasanmu. Buddha batu ini. Bukannya keluarga Xiao bilang benda itu sudah hangus dalam kebakaran di rumah keluarga Jiang? Jangan-jangan keluarga Xiao benar-benar berbohong. Hahaha. Hanya sebuah Buddha batu, memangnya bisa membuktikan apa? Aku juga bisa bilang kalau kamu yang mencuri dan menyembunyikannya. Kebakaran besar di rumah keluarga Jiang tidak membunuhmu. Jadi, tidak aneh kalau tiba-tiba muncul satu Buddha batu. Kau. Bagaimana kalau ditambah saksi mata? 10 tahun lalu, aku mengalami sendiri kebakaran di rumah keluarga Jiang. Wajahku ini adalah bukti kuatnya. Jika pelakunya benar-benar keluarga Xiao, maka kau, bahkan jika dicincang 1000 kali pun tidak akan cukup. Oh. Lalu, apa kau melihat dengan jelas siapa pembakarnya? Ada apa ini? Jangan-jangan cucu mengalami amnesia selektif karena terlalu syok. Apa kau melihatnya dengan jelas? Jangan biarkan cucu menyalahkan dirinya lagi. Tidak. Perempuan bodoh yang dibuang. Kamu ini sedang bermain api. Beraninya kamu menantang keluarga Xiao secara terang-terangan. Dia tadinya sudah punya perjanjian nikah dengan keluarga Xiao. Sekarang, aku, Xiao Chen, yang tidak mau lagi denganmu. Apa kamu mau balas dendam padaku? Cuma ucapan perempuan murahan. Siapa berani? Percayalah, aku kan sudah bilang tidak akan membuatmu marah lagi. Pukulan ini untukmu. Tidak tahu diuntung. Pukulan ini untukmu. Angkuh. Pukulan ini untukmu. Kaki tangan penjahat. Wei. Hari ini, kamu dan anakmu, salah satu harus berakhir di peti mati. Dia atau kamu. Pilih sendiri. Hari ini ulang tahunku yang ke-60. Beraninya kamu begitu lancang. Aku sudah sangat sabar. Kamu malah semakin menjadi-jadi. Melukai putraku. Benar-benar keterlaluan. Jangan sok suci di sini. Sekarang buktinya sudah jelas. Benar. Segala sesuatu kan harus ada buktinya. Pertama, kamu pakai buku kas palsu, menuduh tanpa dasar. Lalu memaksakan kehendak pada orang lain. Sekarang, kamu bahkan mau menyiksa orang untuk mendapatkan pengakuan. Kan, sudah kubilang, kepala keluarga Xiuxian, betapa mulianya. Bagaimana mungkin melakukan hal sekeji itu? Niatnya mau untung, malah jadi buntung. Keluar dari aula perjamuan ini. 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 Tahu kan, saat seseorang jatuh, semua orang akan ikut menjatuhkannya. Menurutku, peti mati ini lebih baik untukmu sendiri saja. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Kalian semua tenang dulu. Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak saja. Bawa orangnya kemari. Trik apa lagi yang mau kamu mainkan? 10 tahun yang lalu, apa kamu terlibat dalam penjualan harta karun negara? Bicaralah,
maka kamu akan kubiarkan hidup. Paman, waktu itu kita mencuri harta karun negara dari keluarga Jiang. Semuanya sudah kuberikan padamu. Paman, paman harus selamatkan aku. Paman. Kalau begitu, patung Buddha batu milik keluarga Jiang itu kamu yang mencurinya. Paman, apa yang paman katakan? Waktu itu kan paman. Keluarga Xiao melahirkan pengkhianat sepertimu. Jangan salahkan paman karena harus membersihkan nama baik keluarga. Setiap perbuatan salah harus dipertanggungjawabkan. Adikku, kau meninggal terlalu cepat. Kau menitipkan putra satu-satunya kepadaku. Aku yang salah karena tidak mendidiknya dengan baik hingga terjadi kesalahan besar ini. Aku pantas mati ribuan kali. Kerabat-kerabatku. Bagaimana ini bisa menjadi salah Anda? Anda benar-benar menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Mohon kepala keluarga Xiao untuk berpikir ulang. Hah. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku pasti akan mempertahankan nyawa yang tak berharga ini untuk membalas kebaikan kalian. Kebenaran telah terungkap. Nama baik keluarga Jiang akhirnya bisa dibersihkan. Suka sekali ya, berpura-pura jadi orang baik. Hari ini, aku akan membuatmu mengembalikan semua barang milik keluarga Jiang. Seluruhnya. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-60. Kau berani-beraninya memasang papan nama arwah di sini. Tempat ini memang seharusnya milik keluarga Jiang. Membiarkan mereka kembali ke rumah mereka sendiri. Memangnya perlu persetujuanmu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja keras untuk keluarga Jiang. Mengelola aset yang nilainya ratusan juta. Hanya dengan harapan suatu saat nanti pewaris keluarga Jiang akan kembali. Agar aku bisa menyerahkan semuanya kembali kepadanya. Aku dengar tuan muda keluarga Jiang telah lama menghilang. Tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Tuan muda keluarga Jiang, jangan-jangan ada di sampingmu. Benar. Kalau begitu, kamu harus tanya mereka. Sekalian tanyakan, apa mereka mau memaafkan aku? Pembunuh yang telah menghabisi 13 nyawa keluarga Jiang. Biarlah yang lalu berlalu. Aku kembalikan keluarga Jiang padamu. Beristirahatlah dengan tenang. Hahaha. Bagus, kembalinya keluarga Jiang harus dirayakan dengan meriah. Pengawal. Gantung kain putih. Hah? Menggantung kain putih di pesta ulang tahun. Apa kalian masih menganggapku sebagai tuan besar keluarga Xiao? Atas semua perbuatanmu itu. Kau mati 100 kali pun tidak akan cukup. Dulu, keluarga Xiao kalian demi kepentingan pribadi telah menjual harta negara secara ilegal. Hari ini, di hadapan semua orang. Kamu harus memberikan penjelasan pada semua orang. Keluarga Xiaoku tidak pernah berbuat jahat pada keluarga Tang Mu. Kenapa kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk memfitnah keluarga Xiao? Hentikan sandiwara kebaikanmu itu. Kau tahu betul di dalam hatimu. Dulu, justru karena aku menolak bekerja sama denganmu menjual harta negara, kau memakai alasan melindungi keluarga Tang, untuk menekan dan menganiayaku habis-habisan. Sekarang setelah ada yang mengungkap semua kejahatanmu. Jika aku tidak angkat bicara, itu baru akan benar-benar mencoreng nama baik keluarga Tang. Sekarang saksi dan barang bukti sudah ada. Apalagi yang mau kau katakan? Siapa sebenarnya? Kenapa kau mau menghancurkan keluarga Xiaoku sampai ke akar-akarnya? Aku adalah orang yang telah kau bunuh. Kamu. Jiang Chen. Jangan bunuh aku. Sudah kubilang, keluarga Xiao Mu harus membayar. Kamu atau putramu. Aku beri waktu 3 hari untuk memilih. Beraninya menghina keluarga Xiaoku? Mati saja kau. Biarpun aku harus mempertaruhkan seluruh hartaku. Aku akan mencari orang-orang terhebat di dunia ini. Akan kumusnahkan kalian semua. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, guru pernah memberitahuku. Menggunakan darah seorang tabib sebagai obat, bisa memulihkan wajah dengan cepat. Aku sudah berjanji padamu. Anggap saja hadiah pernikahan. Ini pasti sakit sekali, ya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Wanita milikku, Panglima Naga, tidak boleh menderita sedikit pun. Mendengar itu darimu saja sudah cukup. Kalau aku harus mengorbankanmu demi memulihkan wajahku, aku lebih baik tidak usah. Kenapa melihatku? Kamu cantik sekali.
Hei, tunggu aku. Seingatku ada obat di kotak P3K. Sini aku bersihkan dulu lukamu. Jadi, kamu adalah naga hitam. Pantas saja kamu tidak muncul di pesta ulang tahun ke-60 kepala keluarga Kiao. Pantas saja kamu mempertaruhkan nyawa untuk menolongku. Cucu, dengarkan aku. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Aku yakin kamu punya alasan sendiri menyembunyikan identitasmu. Aku pergi beli obat untukmu dulu. Kalian siapa? Kepala keluarga Xiao mengundang Anda untuk minum teh. Ikutlah dengan kami. Katakan, di mana naga hitam? Tidak tahu. Dia merusak pesta ulang tahunku yang ke-60. Hanya kau dari keluarga Tang yang membelanya. Dan kau berani-beraninya bilang tidak tahu. Kau pikir aku bodoh? Kekuatan keluarga Kiao sangat besar. Dia tidak boleh sampai tahu. Di mana Jiang Cheng? Aku sungguh tidak tahu. Mulut yang tidak mau bicara baik-baik. Sepertinya harus diberi pelajaran. Kita lihat sampai kapan mulutmu itu bisa tetap tertutup. Pengawal, kalian berdua sudah bekerja keras untukku. Hari ini, bantu aku, melayani, nona muda keluarga Tang ini baik-baik. Tuan besar ini benar-benar tidak tahu cara menghargai wanita. Ya. Kalian mau apa? Kamu atau aku? Atau kita barengan saja? Hahaha. Jangan. Kalian mau apa? Kalian lagi apa? Nona. Loh. Kakak. Aku pernah lihat kakak. Kakak yang kasih bola kristal di pesta ulang tahun ayah. Kan? Muka kakak kenapa? Sakit? Enggak. Kalian lagi main apa? Kenapa kakak ini diikat? Aku juga mau main. Nona. Kak, kami tidak sedang main game. Kami sedang ada urusan penting. Iya? Kami lagi ada urusan penting. Kita memang lagi main game. Kok, kamu mau ikut main? Enggak. Hah? Mau. Aku mau main. Aku mau main. Nona. Game ini gak bisa dimainin. Bisa. Kita lagi lomba siapa yang paling cepat lepasin tali. Kak, kamu mau ikat mereka berdua dulu? Enggak. Terus kita lomba, siapa yang paling cepat lepas. Seru, kan? Nona. Seru. I. Ayah datang. Ayah temani aku main, ya. Ayah, kenapa? Memangnya game ini nggak seru? Beraninya kau memakai putriku sebagai tameng. Benar-benar mimpi di siang bolong. Aku akan membuatmu membayar semua kesalahanmu. Naga hitam sudah merusak reputasiku. Lalu menculik putraku. Aku, Xiao Wei, hari ini bersumpah di hadapan langit. Tidak peduli berapa banyak harta yang harus kukorbankan. Aku harus menyelamatkan naga hitam, satu-satunya pewaris keluarga Xiao selama 9 generasi. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu soal ini. Tuan, puisi dan lukisan yang Anda minta sudah siap. Anda yakin mau menjual semuanya? Keluarga Jiao memang kuat di antara 4 keluarga besar. Tapi mereka tidak bisa menahan seekor kuda hitam. Terlebih lagi, seekor naga yang bisa terbang. Aku harus mengubah semua harta ini menjadi emas. Baru bisa merekrut para ahli untuk melawan mereka. Tapi harta keluarga Xiao sudah tidak banyak lagi. Benda-benda ini. Pada akhirnya tetaplah benda. Tergantung bagaimana caramu menjualnya. Aku punya cara sendiri. Pertunjukan sebagus ini. Mana mungkin aku melewatkannya? Adik Tang. Sekalipun harus membalikan bumi, kau harus menemukannya untukku. Kalau tidak bisa menemukan Tang cucu, jangan harap bisa menemuiku lagi. Baik, itu Xiao Tian. Besok sore jam 3. Keluarga Xiao mengadakan lelang. Cucu. Benar-benar tidak pantas. Ini jelas-jelas mau mempermalukan keluarga Tang. Kakek. Menurutku, jangan diselamatkan saja. Di depan umum begini, memalukan sekali. Kamu ibunya. Kamu tidak mungkin tega meninggalkannya, kan? Di saat genting seperti ini, tentu saja reputasi keluarga Tang yang utama. Sebagai anggota keluarga Tang, dia harus siap berkorban kapan saja demi keluarga. Demi keluarga Tang, aku juga bisa memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Longshan, lihatlah. Apa kamu pikir dengan menjadi pengecut, keluarga ini tidak akan jadi bahan tertawaan? Apa kamu pikir dengan mengorbankan orang lain, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Dan kamu pikir aku tidak tahu kamu memanfaatkan ini untuk balas dendam pribadi? Kalau kita tidak menolongnya, Tang,
Keluarga akan menjadi bahan lelucon orang-orang. Lagi pula, aku, Long Shuai, sudah bersumpah. Aku tidak akan membiarkan Tang Cucu terancam sedikit pun lagi. Perbuatan keluarga Xiao sudah melewati batasku. Sekarang, kita akan selesaikan semua urusan lama dan baru. Baik. Dengan dukungan Panglima Naga, aku tidak takut apapun. Panglima Naga benar. Kita dengarkan Panglima Naga. Aku juga. Aku juga. Keluarga Xiao sudah saatnya lenyap dari dunia ini. Saya sangat senang bisa berkumpul bersama para sahabat dari keluarga-keluarga terhormat. Hari ini, jika ada yang berkenan dengan lukisan dan kaligrafi berharga koleksi saya selama bertahun-tahun, silakan ajukan penawaran untuk barang-barang berharga ini. Penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Saya tahu kalian semua di sini pasti sangat penasaran. Kenapa saya, Xiao, melakukan hal ini? Itu karena Naga Hitam telah lebih dulu menghancurkan reputasi keluarga Xiao. Itu tidak saya permasalahkan. Tapi hari ini, dia menculik putra saya. Sekarang, hidup dan mati putra saya tidak diketahui. Coba saya tanya, ayah mana di dunia ini yang bisa menelan penghinaan ini? Meskipun harus mengorbankan segalanya, saya harus menyelamatkan putra saya. Hari ini, yang kalian beli bukanlah sebuah barang, melainkan nyawa seorang manusia yang tidak bersalah. Barang lelang pertama. Sebuah lukisan bunga peoni karya seniman ternama dari dinasti Qing, Zhang Juyo. Silakan ajukan penawaran. Saya tawar 1 juta untuk membeli lukisan peoni ini. Saya tawar 5 juta. Saya tawar 10 juta. Sekalian untuk mendukung adikku ini. Hahaha. 10 juta, 1 kali. 10 juta, 2 kali. 10 juta, 3 kali. Terjual. Selamat kepada kepala keluarga Li yang telah mendapatkan lukisan peoni ini. Barang lelang yang terakhir adalah nona muda dari keluarga Tang, Tang Cucu. Keluarga Tang hanyalah hamba rendahan. Berani-beraninya memfitnah keluarga Xiaoku. Ini bukan hanya tidak menghormati keluarga Xiao, tapi juga merupakan provokasi terhadap 4 keluarga besar. Saya, Xiao, sungguh tidak tega mengambil keputusan. Jadi, saya serahkan dia pada kalian untuk ditangani. Manusia rendahan. Cih. Kira-kira, berapa harga pembukaan untuk nona Tang? Saya, Xiao, tidak berani berkomentar sembarangan. Semua tergantung keinginan kalian. Saya tawar 10 juta. Baik, 10 juta. Saya tawar 20 juta. 20 juta untuk membeli pakaian yang dipakai nona Tang. Hahaha. Saya, Xiao, adalah orang yang berbelas kasih. Tidak akan saya larang. Baik, sepakat. Cepat berikan pada Tuan Muda Jia. Cepat berikan padanya. Tuan muda, apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Hahaha. Hentikan. Kulihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Hei, yang datang adalah tamu. Boleh saya tahu, Anda ini siapa? Saya menantu numpang di keluarga Tang. Kukira siapa orang penting. Ternyata cuma menantu numpang. Kamu datang terburu-buru begini. Pasti takut istrimu tidak memberimu makan. Ya, tidak masalah. Sini, biar aku yang menafkahimu. Tadi kamu yang menawar, kan? Kamu suka sekali ya dengan pakaian wanita. Kalau begitu, pakai saja ini. Sekarang giliranmu. Nona dari keluarga Wang berselingkuh secara terang-terangan. Aku ini sedang membantumu memberi pelajaran pada wanita jalan ini. Kalau kamu berani memfitnah cucu lagi, akan kurobek mulutmu. Kalian semua yang di sini sudah lihat sendiri. Sebagai seorang nona dari keluarga Tang, dia tidak tahu malu malah membantu naga hitam. Dan lagi, naga hitam juga pernah membela Tang Cucu. Bukankah ini sudah sangat jelas? Naga hitam adalah musuh kita bersama. Kita ini satu pihak. Siapa juga yang satu pihak denganmu? Kamu berkali-kali menjebak Cucu. Kamu sudah melewati batasku. Hari ini, aku akan membuat reputasimu hancur. Bawa kemari. Inilah petisi darah dari ribuan orang. Selama ini, kejahatanmu sudah tak terhitung. Berapa banyak keluarga yang sudah kamu rugikan? Kamu menggunakan kekuasaanmu, memandang rendah semua orang, dan bertindak sesuka hatimu. Semua nama di daftar ini adalah orang-orang yang pernah kau sakiti. Di atasnya ada sidik jari mereka. Lihatlah sendiri baik-baik. Semuanya, jika kalian terus membiarkan kejahatan ini, tragedi berikutnya dalam petisi ini adalah kalian. Hah? Ini. Ada apa ini? Ini ada apa?
Jangan pedulikan aku. Mundur, ayo mundur. Menantu numpang keluarga Tang itu telah membuatku kehilangan muka. Membuatku jadi musuh masyarakat, yang dibenci semua orang. Aku, Xiao, bersumpah di sini. Aku pasti akan membuatnya membayar semua ini. Hari ini juga, kumpulkan semua orang-orang hebat. Tak peduli berapapun biayanya. Kita harus menemukan seseorang yang bisa menandingi si naga hitam. Baik, kali ini kita pasti akan melenyapkan naga hitam. Agar tidak ada kesalahan sedikit pun, panggil Nona besar kemari. Baik. Ayah. Ayah mencariku untuk apa? King Er, ayah, punya sebuah permainan yang ingin ayah mainkan denganmu. Hore, Jingjing paling suka main game. Permainan apa? Yah. 3 hari lagi, akan ada sebuah pertarungan permainan. Kamu adalah kartu as terbesar milik ayah. Nanti, pada saatnya, kalau ayah suruh kamu menusuk, kamu tusuk. Siap laksanakan tugas. Hihihi, tapi papa tidak menyuruhmu menusuk. Jangan sampai ketahuan. Anak pintar. Hahaha. Tuan, saya sudah menemukan orang sakti yang bisa menandingi naga hitam. Oh, siapa dia? Dewa Perang Long Shuai. Dewa Perang Long Shuai. Sepuluh tahun yang lalu, kamu menolongku, hingga wajahmu dirusak oleh api yang disulut keluarga Xiao. 10 tahun kemudian, karena aku lagi, kamu dihina habis-habisan oleh keluarga Xiao. Aku, Jiang Chen, bersumpah pada langit, pasti akan membuat keluarga Xiao membayar semua ini. Hei, jangan bergerak. Jangan bergerak. Aku baru saja mengoleskan obat untukmu. Kamu istirahat saja yang baik. Kalau dihitung-hitung, janji 3 hari itu sudah hampir tiba. Kan? Bagaimana kalau kita lupakan saja? Keluarga Xiao mengadakan pelelangan kali ini, justru untuk menjual aset keluarga mereka, lalu merekrut banyak orang sakti untuk mengalahkanmu sekaligus. Aku khawatir. Kamu khawatir apa? Suamimu ini Dewa Perang Long Shuai. Lagi pula, situasi seperti apa yang belum pernah aku alami. Kalau aku benar-benar mati di tangan orang lain, kamu cari saja pria lain dan menikah lagi. Hidupku milikmu, matiku pun jadi hantumu. Aku sudah siap mengganggumu seumur hidupku. Hanya dengan menyerahkan diriku sepenuhnya padamu, kamu tidak akan berbalik dan meninggalkanku. Batas waktu 3 hari telah tiba. Siapa dari keluarga Xiao yang akan memikul peti mati ini? Ayah, tolong aku. Aku tidak mau mati. Bawa kemari. Siapa bilang cuma kamu yang punya peti mati? Aku juga punya. Kami, naga hitam, hanya meminta salah satu dari kalian untuk berbaring di dalam peti mati. Kamu tidak perlu terburu-buru menyiapkan satu peti lagi untuk keluarga Xiao. Lancang. Mengusik keluarga Xiao. Akibatnya akan sangat fatal. Manusia licik tak tahu malu. Anda tidak perlu repot-repot melawan mereka. Kerahkan 100.000 pasukan elit untuk meratakan keluarga Xiao. Urusan dendamku dengan keluarga Xiao akan kuselesaikan sendiri. Hari ini, kalau bukan kamu yang mati, ya aku yang mati. Aku ingin lihat, siapa yang hari ini akan berbaring di dalam peti mati ini. Naga hitam di sini. Beraninya kamu berbuat lancang di sini. Seperti mati penuh emas ini. Kuharap bisa menyelesaikan dendam di antara kita berdua. Mulai sekarang, mari kita berdamai. Untuk 12 arwah keluarga Jiang, seperti emas saja sepertinya tidak cukup. Ya, lalu, apa maumu? Setidaknya harus ada 12 peti, kan? Kalau tidak, kamu mau aku membakar emas ini untuk arwah keluarga Jiang yang mana? Sekotak emas ini adalah kesempatan terakhir dariku, Tuan Xiao, untukmu. Jangan menolak cara baik-baik, dan malah cari mati. Kalau punya nyali, maju sini. Kalau Anda bisa mengalahkannya, sekotak emas ini akan jadi milik Anda. Yo, baju kita sama. Bocah, jalan hidup sudah di depan mata, kau tak mau ambil. Pintu neraka tak ada, kau malah menerobos masuk. Baik, baik, baik. Aku tidak peduli kau naga hitam atau naga putih. Bagiku, kau hanya pantas jadi cacing tanah. Dengarkan baik-baik, duduk tak akan kuganti margaku. Berjalan tak akan kuganti namaku. Akulah Panglima Naga Sang Dewa Perang.
Kuberitahu kau, buka mata anjingmu itu lebar-lebar. Jangan sampai kau sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Jangan bilang aku, Tuan Xiao, tidak memberimu kesempatan. Kalau sekarang kamu lepaskan putraku, lalu berlutut dan bersujud di hadapanku, mungkin nyawa kalian akan kuampuni. Siapa yang akan bersujud pada siapa? Itu belum pasti. Sekalipun kau si naga hitam ini menggila. Saat bertemu naga sejati, kau pasti langsung lari ketakutan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jangan paksa aku turun tangan. Selama ada aku, Panglima Naga, di sini, beraninya kamu berbuat lancang. Tidak tahu diri. Hah. Tanganku. Aarg. Cuma orang sepertimu berani menyamar jadi Panglima Naga. Bos, ampuni nyawaku, bos. Kudengar Panglima Naga sudah menguasai medan perang selama lebih dari 10 tahun. Tapi sekarang, dia malah memohon ampun padaku. Aku juga hanya dibayar untuk menyingkirkan masalah orang. Siapa sangka aku malah memprovokasi orang hebat seperti Anda. Pekerjaan ini tidak akan kuambil lagi. Buat apa banyak uang kalau nyawa melayang? Hahaha. Tak kusangka, Panglima Naga yang agung, ternyata begitu pengecut. Tutup mulutmu. Orang sepertimu berani menghina nama baik Panglima Naga. Cukup. Hormat pada Panglima Naga, menantu keluarga Wang. Ternyata dia dewa perang, Panglima Naga. Kalau begitu, berarti aku tidak salah orang. Kamu menindas wanitaku, membunuh seluruh keluargaku. Hari ini, kita akan selesaikan semua utang dendam kita. Saya yang bodoh ini tidak mengenali orang hebat, telah menyinggung Panglima Naga. Mohon Panglima Naga memaafkan saya. Orang pengecut sepertimu berani-beraninya menyamar jadi aku. Ini sama saja merusak nama baikku. Saya bukan manusia. Saya lebih rendah dari babi dan anjing. Saya ini binatang. Aku bersumpah akan mengikuti Panglima Naga sampai mati. Memusnahkan semua pengganggu. Apa yang kamu lakukan? Mengambil kepalamu sebagai bukti kesetiaanku. Kamu itu anjing yang kusewa. Berani-beraninya melawan majikanmu. Serang dia. Berkhianat? Kalian berkhianat. Iya. Jangan ganggu aku, ayah. Tangan yang ini juga sudah tidak kau inginkan lagi, ya? Nyawa anjingnya itu, serahkan padaku. Pergi, baik. Sekarang, saatnya kita selesaikan urusan kita. Tunggu. Trik apa lagi yang mau kamu mainkan? Tidak berani? Tidak berani. Ini putri saya, Xiao Qing. Usianya 18 tahun, wajahnya cukup menawan. Semoga Panglima Naga sudi menerimanya. Wahahaha, dasar pengecut. Putri kandung sendiri pun bisa kamu jadikan alat tawar. Xiao Wei, apa kamu ini masih manusia? Anak perempuan kalau sudah besar, kan, memang harus menikah. Bisa menikah dengan Panglima Naga adalah berkah baginya. Kalau tidak bisa, menjadi selir atau pelayan pun tidak apa-apa. Lihatlah. Hei, kulitnya begitu mulus. Hahaha. Denyut nadinya kadang ada, kadang tidak. Otaknya bermasalah. Otakmu yang bermasalah. Seluruh keluargamu yang otaknya bermasalah. Jangan sembarangan. Putri saya waktu kecil mengalami kecelakaan, kecerdasannya terhenti di usia 8 tahun. Meskipun dia agak bodoh. Tapi soal penampilan, dia jauh lebih baik daripada si Tang Cucu yang wajahnya sudah rusak itu. Jauh lebih berharga. Dalam hidupku, Jiang Chen, hanya ada satu wanita, yaitu Tang Cucu. Papa, perempuan itu. Karena Panglima Naga tidak menginginkanmu. Lalu apa gunanya keluarga Xiao memeliharamu? Papa, kamu memukulku. Dulu Papa tidak pernah memukulku. Aku tidak mau main sama Papa lagi. Kubunuh kau, hentikan. Karena Panglima Naga tidak menginginkan putri saya, maka dia tetaplah anggota keluarga Xiao. Keluarga Xiao sedang menyelesaikan urusan keluarga. Semoga Panglima Naga tidak ikut campur. Papa, kamu jahat padaku. Aku mau bilang Mama. Jangan teriak. Ibumu sudah mati. Kecantikan yang begitu dibanggakan, ternyata tidak ada gunanya. Dasar tidak berguna. Buat apa memeliharamu? Arg. Hentikan. Anak ayah yang kurus. Kenapa kamu jadi kurus begini? Mereka tidak memberiku makan. Juga tidak ada yang mengurusku. Aku makan, minum, dan buang air. Semuanya di dalam peti mati itu. Kenapa? Tidak makan 3 hari juga tidak akan mati kelaparan. Kalau hari ini kamu tidak datang, bersiaplah untuk mengambil mayat. Anakmu yang kurus kering ini. Ayah akan segera membawamu pulang. Bangun. HMPH. Jangan marah sama ayah. Ayah tadi cuma main-main sama kamu. Cuma main-main. Ai.
Masih ingat apa yang terakhir kali ayah suruh kamu lakukan? Hang. Kalau aku, Xiao, tidak membalaskan dendam ini, aku bersumpah bukan manusia. Hahaha. Kita menang. Ah 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 ah. Seperti kata pepatah, pahlawan pun takluk di hadapan wanita cantik. Tidak kusangka, Panglima Long, ternyata kau hanya segini saja. Kau yang memaksaku. Bukankah lebih baik menjadi Panglima Perang Long saja? Kenapa harus melawan keluarga Xiaoku? 10 tahun yang lalu, keluarga Jiang hancur dalam sekejap. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Bukankah lebih baik tetap hidup? Kenapa harus sengaja melompat ke dalam lubang api? Apa kau benar-benar akan memburu dan membunuh King King? Kalau hari ini aku melepaskanmu, siapa tahu keturunanmu akan sama sepertimu. Mencari masalah dengan keluarga Xiaoku. Seperti kata pepatah, membasmi rumput tanpa mencabut akarnya. Akan tumbuh lagi saat angin musim semi berhembus. Hanya orang mati yang paling penurut. Permainan ini tidak seru. Kita sudahi saja permainan ini. Minggir. Membasmi kejahatan. Tapi tidak sampai ke akarnya, hanya akan menyisakan masalah. Hari ini kalian menginginkan nyawaku. Maka aku akan membuat keluarga Xiao kalian punah. Ayah. Jangan salahkan aku. Kalian sendiri yang mau membasmi semuanya sampai habis. Aarg. Sudah melakukan banyak kejahatan tapi tidak mau bertobat. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk 12 arwah keluarga Jiang. Nikmati saja peti emas yang sudah kamu siapkan untuk dirimu sendiri. Feng Guan, jangan jebak keluarga Jiang. Orang yang menjual harta negara itu dia, bukan aku. Dasar anak durhaka. Sia-sia aku membesarkanmu. Ayah sudah 60 tahun. Seharusnya ayah sudah puas hidup, kan? 20 tahun lagi, sebelah kaki ayah sudah di liang lahat. Lagi pula, aku ini satu-satunya pewaris keluarga Xiao selama 9 generasi. Keluarga Xiao masih mengandalkanku untuk meneruskan garis keturunan. Kalau tidak, nanti saat ayah sudah meninggal, bagaimana ayah akan menjelaskannya pada para leluhur? Anggap saja ayah sudah mati. Kalau bukan karena kau menganggap Tang Cucu jelek, dan terus-menerus menolak pernikahan itu, kita tidak akan berakhir seperti ini. Sia-sia aku mendidikmu selama ini. Dasar kau tidak punya hati. Biar aku mati, aku akan membawamu serta. Tenang saja. Aku akan membuat kalian saling menemani di alam baka. Ah, jangan, jangan, jangan. Jangan. Arg. Aarg. Aha. Aarg. Kalau aku memberitahukan kebenaran tentang pembantaian keluarga Jiang waktu itu, akankah Long Shuai membiarkanku hidup? Apa katamu? Dulu, memang akulah yang menjual harta negara dan menjebak keluarga Jiang. Tapi yang sebenarnya memusnahkan keluarga Jiang bukan keluarga Xiao. Jujur saja. Cepat katakan, cepat. Sebenarnya siapa? Bukan. Tenang dulu dan katakan baik-baik. Darah. Darah. Banyak sekali darah. Jing-jing takut. Jing-jing tidak sengaja. Ayah dan kakakmu sudah pergi jauh saat kamu sedang tidur. Apa kamu bersedia menjadi kepala keluarga Xiao generasi ini? Tuan Luo, ini sama sekali tidak boleh. Dengan kecerdasan nona kedua, sepertinya dulu kalian salah memilih tuan. Dan salah melangkah. Sekarang, sudah saatnya ada yang membantu kalian kembali ke jalan yang benar. Mohon maaf atas kelancangan saya. Terima kasih sudah membantuku sembuh. Tidak perlu berterima kasih. Kelola saja keluarga Xiao dengan baik. Itu sudah cukup sebagai balas budi untukku. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah tuanku. Apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Keluarga Xiao pasti akan membantu sampai tuntas. Hal yang paling mendesak sekarang.
adalah menemukan orang yang membantai 12 anggota keluarga Jiang. Bagaimanapun caranya, aku akan membuatnya membayar utang darah dengan darah. Hahaha. Aduh, putriku, kamu sudah dengar belum? Kepala keluarga Xiao itu dibunuh oleh musuhnya. Yang membunuhnya itu si naga hitam. Dia pewaris keluarga Jiang yang tersisa. Dia itu Long Shui kita. Ibu ini bicara apa? Sih, aduh, pokoknya, orang yang kamu selamatkan dari keluarga Jiang 10 tahun yang lalu itu, kemungkinan besar adalah menantu numpang kita itu. Aduh, hahaha, kita bakal kaya raya. Aduh, katanya keluarga Jiang itu kekayaannya setara dengan negara. Kalau begitu, wajahmu ini ada harganya juga. Ya, setidaknya, serahkan 10 kota pada kami, dong. Aduh, menantuku yang baik sudah pulang. Aduh, menantuku yang baik, alisnya tebal, matanya besar, rambutnya hitam, tampan dan gagah sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang bisa menandingi. Memangnya ada pria yang lebih tampan dari menantuku. Hahaha. Oh, kalian lanjut ngobrol. Ya, aku mau main mahjong. Main mahjong dulu. Hahaha. Sini, aku bantu buka perbannya. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti, aku bisa melihat diriku yang sekarang. Terima kasih, Jiang Chen. Bagaimanapun penampilanmu, kamu tetap yang paling cantik. Jadi, kamu datang ke keluarga Tang sebagai menantu numpang hanya untuk membalas budi. Sebenarnya ini hanya kebetulan saja. Kalau saja keluarga Tang tidak benar-benar akan menikahimu dengan keluarga Xiao, aku tidak akan punya kesempatan untuk jadi pahlawan yang menyelamatkan Tuan Putri. Kalau begitu, budimu sudah terbalas, kan? Kenapa kamu belum pergi? Oh iya? Aku memang harus pergi. Kamu benar-benar mau pergi. 10 tahun yang lalu, kamu yang melindungiku. Sekarang, giliranku untuk melindungimu. Hormat, Panglima Naga. Bagaimana hasilnya? Sesuai perintah Panglima Naga, kami mendapat informasi dari Tuan dan Nyonya Smith yang membeli harta karun negara itu. Ternyata, dalam dibalik semua ini adalah kepala keluarga Wang. 3 hari lagi akan diadakan pemilihan ahli waris konsorsium 9 langit. Saya yakin kalian semua sudah paham, kan? Kami ini hanya pemegang saham kecil. Mana punya hak suara? Pemilihannya terbuka dan transparan. Yang diadu adalah kekuatan finansial. Lagi pula, untuk terpilih menjadi pemimpin konsorsium 9 langit, akan bisa memiliki hak waris Istana Pluto. Pada saat itu, 280 kota di Jiangzhou dan dana ratusan miliar itu, semuanya akan menjadi milik orang itu. Pulau di Teluk Qinghai, sepertinya Pak Li sudah lama mengincarnya. Ya, gedung World Trade milik saya pasti cocok dengan selera Pak Zhao. Pak San lebih mencintai wanita cantik daripada kekuasaan. Pak Wang, Anda ini bicara apa? Maksud saya tadi adalah tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain Pak Wang. Mari kita beri selamat lebih dulu kepada ketua dewan kita yang baru. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia menduduki posisi puncak konsorsium 9 langit. Kalau dia sampai menguasai konsorsium itu, akibatnya tidak akan terbayangkan. Perlu saya kerahkan 100.000 pasukan? Tidak perlu. Sekarang bukan saat yang tepat untuk membuat musuh waspada. Baik, kali ini, kita harus menjaring mereka semua sekaligus. Membalaskan dendam belasan nyawa keluarga Jiang. Dan melenyapkan bencana ini dari seluruh kota Jiangzhou. Guruku adalah Zhang Huatuo dari Aula Huaking. Obat bius murahan begini mau membuatku pingsan. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Seorang wanita. Pakai bajumu. Tidak kusangka, kamu ternyata pria terhormat. Sebenarnya kamu mau apa? Malam masih panjang. Bagaimana kalau kita? NGHH. Woa. Karena aku sudah jatuh ke tanganmu. Bunuh atau siksa aku, terserah padamu. Malam ini udaranya dingin. Hati-hati nanti masuk angin.
Kenapa kamu menyerangku? Kebakaran besar di keluarga Jiang waktu itu tidak berhasil membunuhmu. Kalau aku tidak melenyapkanmu, keluarga Wang kami pasti akan berakhir seperti keluarga Xiao. Kamu dari keluarga Wang. Bunuh saja aku. Kelak, keluarga Wang pasti akan mencarimu untuk balas dendam. Ah, apa yang mau kamu lakukan? Ksatria lebih baik mati daripada dihina. Kamu bukan dari keluarga Wang. Sebenarnya siapa kamu? Untuk apa aku menipumu? Apa dengan menipumu aku akan mati lebih cepat? Keluarga Wang? Agar anggota klannya setia pada keluarga. Akan mengukir aksara, Wang, di tengkuk mereka. Di tengkukmu tidak ada aksara, Wang, ini. Sebenarnya kamu ini siapa? Ah, Jangan bergerak. Laba-laba beracun dari gunung. Racunnya sangat mematikan. Kalau tidak segera dibersihkan, nyawamu bisa terancam. kamu mau apa? Ah, kamu tidak apa-apa. Hah, Pergilah. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu menyamar sebagai anggota keluarga Wang, tapi tanganku tidak akan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. terus terang. Aku adalah putri dari Lu Chenghua, pemimpin grup 9 langit, Lu Jiuer. Kematian ayahku beberapa waktu lalu bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Pembunuhnya adalah kepala keluarga Wang. Jadi, kamu menyamar sebagai anggota keluarga Wang untuk memicu konflik antara aku dan keluarga Wang. Selama beberapa tahun ini, kepala keluarga Wang diam-diam menjual harta karun negara. Dia sudah lama mengincar posisi pemimpin grup 9 langit. Dia menemui ayahku, meminta ayahku memanfaatkan jabatannya untuk ikut menjual harta karun negara bersamanya. Setelah ditolak, dia memberikan racun kronis pada ayahku. Tanpa ada seorang pun yang tahu, dia melihat ayahku mati perlahan. Semua orang di grup 9 langit tahu dia berteman baik dengan ayahku. Tidak akan ada yang percaya. Aku pun baru tahu setelah melihat surat wasiat yang ditinggalkan ayahku. Baru saat itulah aku tahu. Lalu kenapa kamu tidak langsung membongkarnya? Kepala keluarga Wang itu licik dan berbahaya. Kalau dia tahu aku punya bukti, aku khawatir aku tidak akan hidup sampai hari kebenaran terungkap. Itulah sebabnya aku berpura-pura mempercayai kepala keluarga Wang. Menunggu waktu yang tepat. Tapi, kepala keluarga Wang akan segera mewarisi bisnis besar itu. Waktunya sudah sangat mendesak. Kurang ajar. Apa keluarga Wang berencana memusnahkan semua kekuatan lain? Hanya demi keuntungan pribadi. Membuat begitu banyak keluarga hancur berantakan. Orang seperti ini, bahkan jika dicincang ribuan kali pun tidak akan ada yang kasihan. Panglima Naga, apa Anda punya rencana jitu? Kita masih belum tahu seberapa kuat kepala keluarga Wang. Begini saja. Permisi, mohon tunjukkan undangan Anda. Buta? Ya, ini orang yang kubawa. Minggir. Hari ini adalah upacara pelantikan ahli waris grup 9 langit. Tidak peduli siapapun, peraturannya sama. Tanpa undangan, dilarang masuk. Siapa yang membuat peraturan ini? Beraninya kalian menghalangi aku, putri seorang konglomerat. Ini peraturan yang dibuat oleh Presdir Wang. Dasar tidak punya mata. Beraninya kalian menghalangi pria milikku, Lu Jiuer. Di kartu ini ada 1 juta. Aku beli seragammu ini. Pergi. Siap. Kak, seragam ini. Lihat sepatunya, Pak. Pergi. Cari tempat untuk ganti baju sana. Cuhucu. Kalau bersandiwara, harus totalitas. Jangan sampai ketahuan. Kak Jiang, kamu sudah datang. Kamu masih ingat semua yang aku pesankan. Hang. Nona besar Xiao, kursimu di sebelah sana. HMPH. Cuhucu. Ada orang datang. Jangan senang dulu. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Grup 9 Langit bisa berkembang sampai sekarang. Adalah hasil kerja keras dari para pemimpin konglomerat. Setelah aku menjadi ketua dewan direksi, bersedia mengorbankan segalanya demi kejayaan konsorsium.
Kepala keluarga Wang dan Presdir Lu kita sudah seperti saudara kandung. Setelah Presdir Lu meninggal dunia, beliau berusaha keras untuk menjamin perkembangan konsorsium. Posisi direktur utama sudah seharusnya menjadi milik kepala keluarga Wang. Saya tidak punya niat lain. Pak Lu sangat berjasa bagi saya. Sekarang beliau telah tiada. Saya jamin pada kalian semua, jika saya menjadi direktur utama konsorsium, saya pasti akan memajukan konsorsium ini. Bagus. Kalau begitu, kedepannya kita akan mengandalkan keluarga Wang. Bagus sekali. Ayahku, jasadnya saja belum dingin. Anda sudah sibuk memikirkan cara mengambil alih perusahaannya. Apa Anda tidak malu padanya? Sebelum meninggal, ayahmu menitipkanmu padaku untuk kujaga. Kalau aku tidak membesarkan konsorsium ini, pakai apa aku akan menjagamu? Kalaupun mau membesarkan perusahaan, seharusnya aku yang menjadi direktur utama. Sejak aku mengerti banyak hal di umur 9 tahun, ayahku sudah berjanji padaku bahwa aku yang akan mewarisi posisinya sebagai direktur utama. Janji main rumah-rumahanmu saat umur 9,5 tahun juga kamu ungkit. Kamu. Aku tahu hubungan kalian ayah dan anak sangat dalam. Aku akan mengambil alih perusahaan ini dengan baik. Sesuai peraturan, pemegang saham di atas 10% bisa ikut dalam pemilihan. Kenapa aku tidak bisa? Hahaha. Hanya dengan janji kosong. Dan modal 10% saham mau mencalonkan diri jadi direktur utama. Bisnis itu bukan mainan. Seperti telur diadu dengan batu. Nanti kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Lalu, butuh berapa banyak saham? Kamu siapa lagi? Saya Jiang Chen. Bukankah itu Jenderal Meng, sang dewa perang? Kenapa dia bisa ada di sini? Jiang Chen. Putra keluarga Jiang yang hilang. Keluarga Jiang dulunya adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Kekayaannya bisa menyaingi negara. Kalau begitu, apa kita salah pilih pihak? Aku tidak peduli siapa kamu. 40% saham konsorsium 9 langit ada di tanganku. Sisanya ada di tangan para pemegang saham. Apa dasarmu untuk melawanku? Li Jianbang. Salam, Panglima Naga. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. 10 miliar untuk membeli saham di tanganmu. Jual atau tidak? Aku hitung sampai 3. Kalau tidak mau, lupakan saja. 3. 2. Kalau Anda yang meminta, tentu saja saya mau. Pak Tua Wang, Anda sudah tidak muda lagi. Era ini seharusnya diserahkan kepada darah-darah baru. Pulau itu tidak akan kuambil. Pengkhianat. Aku punya 10% saham. Aku rela memberikannya kepada Panglima Naga. Kalau itu tidak cukup. Masih ada 10% sahamku. 10% sahamku juga untuk kakak. Bagaimana? Sekarang aku sudah punya lebih dari 51%. Saya mendukung Panglima Naga. Aku juga mendukung Panglima Naga. Kalau begitu, biar saya pikirkan lagi. Ronde ini, kamu kalah. Kamu pikir punya saham saja sudah cukup. Jangan lupa, di belakang konsorsium 9 langit ada Istana Hades. Yang diadu itu kekuatan dari berbagai pihak. Kekuatan dari berbagai pihak. 4 kota besar, timur, barat, selatan, dan utara. Kota bahagia, kota angkuh, kota sinyal perang, dan kota matahari terbenam, semuanya sudah aku taklukkan. Dengan menguasai keempat kota itu, sama saja dengan memiliki kekuatan dari 8 penjuru. Apa kamu bisa menandingiku? Di perairan internasional, aku punya ratusan pulau. Setiap tahun menghasilkan jutaan koral. Mutiara 1000 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa aku perlu menjelaskan nilainya? Bicara soal pulau-pulau milik keluargamu itu. Model, aku agak tidak mengerti. Keluarga Wang kalian hanya peringkat kedua di antara 4 keluarga besar. Bagaimana bisa tiba-tiba kalian punya begitu banyak pulau? Apa urusan bisnis keluarga kami perlu dilaporkan kepadamu? Tidak mau bilang atau tidak berani bilang? Uang ini kalian dapatkan dari menyelundupkan harta karun negara, kan? Dulu, 4 keluarga besar kita, masing-masing punya wilayah dan kekuasaan di 4 penjuru. Sampai konsorsium Jiutian muncul, menjadi pusat kepentingan yang paling penting di antara kita. Sejak itu kita bekerja sama, saling menguntungkan. Tapi dalam urusan jual beli harta karun negara, kita, 4 keluarga besar, pernah bersumpah, harta pusaka negara tidak boleh jatuh ke tangan asing. Kita semua sepenuh hati membelinya kembali dari luar negeri, untuk kita simpan sendiri. Tapi kamu, demi keuntungan pribadimu, berkolusi dengan keluarga Xiao untuk menyelundupkan harta karun negara, membuat 4 keluarga besar menderita kerugian besar. Kamu bukan hanya mengkhianati 4 keluarga besar, tapi juga mengkhianati konsorsium Jiutian, dan mengkhianati seluruh negara Daxia. Saat ayahku mengetahuinya dan menasihatimu baik-baik,
Kamu bukan hanya tidak mau mendengarkan, tapi kamu malah langsung membunuhnya. Dasar binatang. Kau pantas mati dicincang, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Tidak kusangka kepala keluarga Wang begitu tidak manusiawi. Omong kosong. Kamu sudah bicara panjang lebar. Ada buktinya. Jangan kira karena kamu Panglima Naga, kamu bisa memfitnah orang sembarangan. Dulu yang menyelundupkan harta karun negara itu keluarga Xiao. Semua orang juga tahu itu. Keluarga Xiao memang dalang penyelundupan harta karun negara. Tapi setelah kejahatan mereka terbongkar, mereka mengambing hitamkan keluarga Jiang. Orang yang membunuh 12 anggota keluargaku, keluarga Jiang, itu kamu, kan? Kamu pasti sudah kalap mencari pembunuh dari keluarga Xiao? Yah, jangan coba-coba melimpahkan kesalahan keluarga Xiao kepadaku. Kamu orang jahat, hanya bisa menindas keluarga Xiao kami. Aku punya bukti. Ini adalah surat dari bajingan itu, yang dia tulis untuk ayahku waktu itu. Di dalamnya dijelaskan dengan sangat jelas, bahwa dia menyuruh ayahku menjual pusaka negara secara ilegal, dan mencelakai keluarga Jiang. Hari ini, kepala keluarga Jiang tahu kita menjual pusaka negara. Dia harus segera dilenyapkan. Hanya mulut orang mati yang tidak akan bicara. Malam ini juga, aku akan membuat mereka sekeluarga berkumpul di alam baka. Keluarga Jiangku dulu memperlakukanmu dengan sangat baik, kan? Tega-teganya kamu melakukan hal sekejam ini. Keluarga Jiang benar-benar buta telah mempercayaimu. Kalian memang buta. Bahkan omongan musuh pun kalian percaya. Tulisan tangan bisa dipalsukan. Hah? Aku tidak peduli ini idenya keluarga Xiao, atau idenya Panglima Long. Sandiwara ini harus diakhiri. Satpam. Tunggu sebentar. Aku adalah saksi mata kebakaran di kediaman keluarga Jiang 10 tahun yang lalu. Lalu, apa yang kamu lihat? Aku tidak ingat. Hahaha. Orang bisa mengalami amnesia selektif saat terlalu terkejut. Atau, kita bisa coba metode hipnosis. Jangan, sama sekali tidak boleh. Kenapa? Kalau ingatannya pulih, dia bisa menunjuk dalang di balik semua ini. Risiko hipnosis terlalu besar. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Selama ada kamu, aku tidak takut apapun. Tenang saja. Sudah 10 tahun, dendam ini sudah waktunya dibalaskan. Ayo, tatap liontin ini. Kamu merasa sangat lelah dan ingin tidur, kan? MMHM. Kalau begitu, tidurlah. Sekarang adalah 10 tahun yang lalu. Gadis kecil yang sedang berangkat sekolah itu melihat kebakaran besar di rumah keluarga Jiang. Apa yang kamu lihat? Aku melihat seorang anak laki-laki kecil meminta tolong di jendela. Dia kelihatannya takut sekali. Aku langsung masuk ke dalam. Kamu langsung masuk. Belum. Kenapa ada seseorang yang berdiri di depan? Seperti apa orang ini? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tidak apa-apa. Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Sepertinya dia sedang mengatakan sesuatu. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Kamu ini bisa menghipnotis tidak? Sih, hipnotis itu intinya adalah merekonstruksi kejadian. Apa saat itu ada yang memanggilmu gadis kecil, lalu mendorongmu dengan kuat ke dalam api? Apinya besar sekali, membakar kakimu. Jangan di badanku. Wajahku, jangan bicara lagi. Kakimu. Matamu tidak bisa melihat apa-apa. Seluruh dunia menjadi gelap. Kau sangat tidak berdaya. Hahaha. Orang yang dihipnotis tidak boleh dibangunkan. Membangunkannya bisa membuatnya mati. Orang yang dihipnotis tidak boleh dibangunkan. Membangunkannya bisa membuatnya mati. Apinya sudah padam. Jangan takut. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Itu dia. Sudah. Semua sudah berlalu. Wang, kau sudah menyakiti cucu. Kita selesaikan urusan lama dan baru sekaligus. Tapi ini fitnah. Tadi aku lihat kamu tidak bisa mendapatkan jawaban apapun darinya. Aku hanya ingin membantumu. Itu dia. Waktu itu aku pergi ke rumah keluarga Jiang untuk memadamkan api. Dialah yang mendorongku masuk. Waktu itu aku takut sekali. Aku hanya mendengar anak laki-laki itu terus memanggil. Aku mengikuti arah suara itu dan menyuruhnya kabur dari lantai 2. Setelah itu, terjadi ledakan. Aku ini Wang. Kamu yang memusnahkan keluarga Jiangku. Buktinya tak terbantahkan. Masih mau mengelak apa lagi? Bukti apa? Hipnotis yang baru saja kamu lakukan itu. Kamu bilang, orang yang terlihat di mimpimu itu aku. Coba lihat, mirip dia, kan? Agak mirip dengannya, kan? Lihat, kan? Omongan orang mengigau dijadikan bukti. Dasar mimpi di siang bolong.
Aku tidak terima, tidak terima. Suruh saja istri kesayanganmu itu bermimpi sekali lagi. Aku tidak keberatan menyulut api. Hanya takutnya, dia tidak tahan denganmu. Aduh, Satpam. Usir mereka semua dari sini. Tunggu. Kalau ucapan orang luar membuat kalian ragu, maka ucapan dari pemimpin grup 9 langit, kalian pasti akan percaya, kan? Ini adalah pil 9 pemulih jiwa yang kamu berikan pada ayahku dulu. Kamu bilang ini adalah suplemen untuk menyehatkan tubuh. Padahal, ini adalah racun yang bekerja perlahan. Makanan saja ada pantangannya. Apalagi obat-obatan. Lalu, ucapanmu saat menyuapi ayahku obat sebelum dia meninggal. Tidak mungkin bohong, kan? Minumlah obatmu dengan patuh, saudaraku. 1 butir lagi, dan kamu akan segera berangkat. Menyelundupkan harta negara. Bisnis sebagus ini tidak mau kamu lakukan? Ya sudahlah. Malah mau melaporkanku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu hidup? Karena kamu sudah tidak mau menderita lagi. Biar aku sebagai adikmu ini membantumu. Ini ada 20 butir pil, telan semuanya. Kamu pasti akan mati. Nah, sekarang buktinya tak terbantahkan. Kamu masih mau bilang apa lagi? Karena semuanya sudah terbongkar. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Melelahkan sekali. Ternyata benar-benar dia model. Gak nyangka ternyata dia orangnya. Beneran. Nyawa 12 anggota keluarga Jiangku. Wajah Tang Cucu. Nyawa pemimpin konsorsium 9 langit. Harus dibayar dengan nyawa. 2 tahun ini aku sudah mengumpulkan kekuatan. Berani-beraninya kamu macam-macam denganku. Mereka akan langsung menyerbu masuk. Akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Apa Panglima Naga sanggup menanggungnya? HMPH? Apa yang kamu tertawakan? Apa kamu pikir aku, sang dewa perang? Ini cuma prajurit biasa. Orang-orangmu sudah lama dikalahkan oleh pasukanku yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memang bersiap di luar sana. Tapi, target mereka adalah kamu, bukan aku. Selama ini, dia selalu dibutakan oleh keserakahan. Bukan hanya membuat 4 keluarga besar menderita kerugian besar. Selama itu menguntungkan dirinya. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Sekarang, aku serahkan dia di sini. Mau dibunuh atau dicincang? Kalian yang tentukan. Sudahlah, bagaimana kalau nanti kita dibalas dendam? Iya, benar juga. Lebih baik jangan cari masalah. Ada aku, Dewa Perang Panglima Naga, di sini. Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Tapi, Anda tidak mungkin bisa melindungi kami setiap saat, kan? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau ditambah dengan konsorsium 9 langit? Kekuatan konsorsium 9 langit milikku tersebar di seluruh Jiangzhou. Begitu kalian dalam bahaya, aku, Lu Jiwer, bersedia menjadi yang pertama maju untuk membela kalian semua. Baik, baik, baik. Keluarga Tang juga ikut. Kamu menyelundupkan barang antik. Selama ini, kamu membuat keluarga Tang menderita kerugian besar. Sudah waktunya kamu membayarnya. Aku juga. Kami, keluarga Xiao, akan membangkitkan kembali keluarga kami. Hancurkan orang jahat. Tentu saja, yang terpenting adalah dia tidak akan hidup melewati malam ini. Dulu, kamu merusak wajah putri keluarga Tang. Membuat keluarga Tang menjadi bahan tertawaan. Keluarga Tang kami selalu membalas budi, dan membalas dendam. Meminta satu tanganmu tidak berlebihan, kan, saudara Tang? Mengingat perjuangan kita selama bertahun-tahun, kamu masih berani mengungkitnya. Kalau kamu benar-benar menganggapku saudara, kamu tidak akan bekerja sama dengan keluarga Xiao untuk mencelakaiku. Membuat keluarga Tangku menjadi bahan tertawaan. Aku akan membuat keluarga Wang Mu kehilangan muka. Aarg. Kenapa teriak-teriak? Giliranku bahkan belum tiba. Aarg. Ini adalah pil 9 pemulih jiwa yang dulu kamu siapkan untuk ayahku. Kudengar pil ini berkhasiat memperpanjang umur. Coba kita lihat, berapa lama kamu bisa hidup setelah memakannya. Aku mohon, Komandan Long, biarkan ayah angkatku hidup. Semua ini salahku. Aku akan menikahkan putri angkatku denganmu. Mari kita berbesan. Komandan Long, aku bersedia menjadi budakmu. Aku akan menuruti semua perintahmu. Aku mohon, ampuni ayahku. Meskipun bertobat, kematiannya tidak akan disesali. Tidak mau bertobat. Mati pun tidak akan disesali. Aarg. Keluarga kerajaan telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kamu membalas budi. Tarik dia. Untung tidak mengenai jantung. Sekarang aku akan menyegel titik jantungmu. Selama ini aku menghormatimu. Meskipun ayah melakukan banyak hal keji, aku tetap percaya ayah baik padaku. Tapi aku tidak menyangka, di saat genting ayah malah menjerumuskanku ke dalam kematian. Anggap saja utang nyawaku sudah lunas. Mulai sekarang, ikatan ayah dan anak di antara kita telah putus. Ayah bukan lagi ayahku. Waktu itu ayah juga panik. Jangan mengelak lagi. Reaksi pertama seseorang saat tertekan adalah yang paling jujur.
Pak Li. Pulau yang dulu dia janjikan untuk menyuap Anda. Sebenarnya itu cuma bualan. Sama sekali tidak ada nilainya. Dan Anda, Pak Shao, gedung itu adalah bangunan yang sudah mau rubuh. Tanahnya juga bukan miliknya. Pak San. Dulu dia bilang akan menyerahkan saya pada Anda. Menurut Anda, berapa lama lagi Anda bisa bertahan hidup? Siapapun yang menjadi batu sandungannya, atau orang yang sudah tidak berguna baginya, tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Tak kusangka, kepala keluarga Wang selama ini begitu hebat. Berhasil menipu kita semua. Ya, sekarang jangan terburu-buru. Ada Panglima Naga yang mendukung kita. Bahkan 4 keluarga besar pun ikut mendukung. Apalagi yang perlu kutakutkan? Semua yang sudah kamu tipu dari kami selama ini. Kembalikan satu persatu. Cepat tanda tangan. 1 pulau di Laut Utara. Ditukar dengan nyawamu, tidak berlebihan. Kan, beri aku 10 gedung. Maka nyawamu akan kuampuni. Permintaanku tidak banyak. Sisanya berikan saja semua padaku. Sisanya berikan pada 9 langit saja. Aduh, semua perusahaanku hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Giok ini lumayan juga, ya, yang ini jangan. Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Wang. Harta keluarga Wang sudah habis. Buat apa menyimpan liontin giok ini lagi? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Lepaskan aku. Terima kasih, Panglima Naga. Mulai hari ini, keluarga Wang siap menerima perintah Anda. Aku sekarang sebatang kara. Boleh lepaskan aku sekarang. Urusan Nona M belum selesai. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kamu masih punya nyawa. Kamu masih punya nyawa. Aduh, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Aku akan bersujud 100 kali untukmu. Boleh. Kalau begitu, bersujudlah 100 kali untuk keluarga Jiang kami. Baik, aku akan bersujud. Kalau begitu, lunasi semua sujudmu selama 10 tahun ini. 1 tahun 365 hari. Sehari 100 kali. Aku beri diskon sedikit. Bagaimana kalau 300.000 kali? Aku bersujud. Aku bersujud. Bawa dia pergi. Ampuni aku. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Dulu dia tidak mati untuk menebus nyawa belasan orang keluarga Jiang. Sekarang, biarkan dia mati untuk menebus nyawa Tuan Lu. Konsorsium 9 Langit tidak boleh kosong tanpa pemimpin. Mohon Panglima Naga segera memimpin konsorsium. Anda adalah putri dari konsorsium. Posisi ini lebih baik untuk Anda. Kalau bicara soal kekayaan, di seluruh kota Jiangzhou tidak ada yang bisa menandingi. Kalau bicara soal kekuatan keluarga Jiang, siapa yang bisa melawan Panglima Naga Sang Dewa Perang? Anda adalah pemimpin konsorsium yang paling pantas. Kalau bicara soal kekayaan, di seluruh kota Jiangzhou tidak ada yang bisa menandingi. Kalau bicara soal kekuatan keluarga Jiang, siapa yang bisa melawan Panglima Naga Sang Dewa Perang? Anda adalah pemimpin konsorsium yang paling pantas. Konsorsium 9 Langit adalah pusat penting bagi bisnis 4 keluarga besar. Jika posisi pemimpin konsorsium jatuh ke tangan orang lain, entah pertumpahan darah seperti apa lagi yang akan terjadi. Benar. Ada juga Istana Hades. Kalau tidak ada yang memimpin, dunia ini akan kacau balau. Panglima Long, jangan menolak lagi. Baik. Karena kalian semua begitu menghargaiku, aku tidak akan menolaknya lagi. Sampaikan perintahku. Lacak dan kembalikan semua harta negara yang hilang. Bahkan jika itu membuat keluarga Jiang menghabiskan seluruh kekayaannya. Semua harta itu harus kembali ke tempatnya. Siap. Mulai hari ini. Grup 9 Langit resmi berganti nama menjadi Grup Naga Langit. Istana Pluto diubah namanya menjadi Istana Raja Naga. Dan akulah Raja Naga. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku hanya merasa semua yang terjadi beberapa hari ini seperti mimpi. Semua itu sudah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah masa depan. Kalian sudah bangun, ayo sarapan. Kakak kamu. Kenapa kamu ada di sini? Aku yang menyuruhnya tinggal di sini. Di rumahku sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Rumahnya besar sekali. Aku takut tinggal sendirian. HMPH, ini aku siapkan khusus untuk Kak Jiang. Berminyak sekali. Makan punyaku saja. Kelihatannya memang enak. Sih, HMPH. Orang dewasa bicara, anak kecil jangan ikut campur. Kamu. Ini aku siapkan dengan sepenuh hati untuk Panglima Luo. Tidak boleh. Punyaku. Makan punyaku. Punyaku. Makan punyaku. 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 Panglima Luo. Sudah waktunya ganti baju. Nanti terlambat untuk rapat jam 9. Tidak bisa. Sarapan dulu. Makan punyaku. Panglima Luo? Panglima Luo? Ada apa lagi? Mereka datang. Ayah.
ibu, model,